Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Hari ini Gusman Bojonegoro sedang tanam. Tanggal 15 bulan Februari 2023. Hari ini saya ditemani sebelah kanan saya sang dedengkot dari Tajuk Giye, Pak Ji, yang 1 tahun lalu sempat ikut ngirim ke sana ngelihat olah lahan yang kurang benar. Saya selalu didampingi beliau, dan kali ini ikut datang ke lahan ini melihat lahan yang sedang ditanami. Dan di sebelah kiri saya ini Mas Mawan yang apa bos jenenge ngono kuwi? Mandor. Jenderal tanamane kene, pokok sing yang ngatur tanam, yang ngatur pengobatan, yang ngatur pemupukan, semuanya sudah saya serahkan ke Mas Mawan QC. Ini olah lahannya seperti apa? Ini nanti biar dijelaskan oleh Mas Mawan. Dan saat ini posisi kita sedang tanam, nanti disut para serikandi-serikandinya Cuk ya, yang membantu kita tanam bawang merah saat ini. Untuk Mas Mawan, monggo dijelaskan sebelum ditanami ini dispray apa saja, dan tadi nyepray apa, terus kira-kira pupuk dasarannya mau pakai apa. Monggo langsung dijelaskan sing gamblang Mas. Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, selalu sukses selalu buat teman-teman, khususnya Mas Gusman Bojonegoro, Pak Ji, dan Mas Hendy yang selalu setia menemani kita semua. Pertama-tama ini mau saya jelaskan, ini musim tanam yang kedua. Kalau orang sini mengatakan apitan, kalau orang sini. Untuk pengolahan lahan yang pertama tetap kita spray dulu pakai herbisida sistemik. Yang kedua kita lanjutkan pakai herbisida kontak. Terus yang kedua menunggu seminggu berikutnya kita olah lahan. Yang pertama itu pembuatan biddingan. Yang pertama kita lakukan kultivator. Yang kedua kita naikkan biddingannya biar katakanlah apa ya, taennya ini biar banyak. Katanya orang sini biasanya kalau identik tanah yang kita naiknya banyak, biasanya tetap kesuburan pada tanaman kita tetap terjaga. Terus yang selanjutnya kita lakukan penjugaran. Sebelum saya lakukan penjugaran, saya aplikasikan obat PK Plus. Untuk saat ini alhamdulillah semenjak saya memakai PK Plus, tanaman kita terkendali masalah jamur. Untuk yang selanjutnya kita lakukan penjugaran, terus saya spray lagi pakai herbisida pratumbuh biar biji-biji gulma tidak bisa tumbuh. Untuk sementara seperti itu. Nanti kelanjutannya setelah ini kita lakukan pupuk dasar. Pupuk dasarnya itu pakai Saprodap sama KSP yang tinggi fosfatnya. Seperti itu, Dan. Oke, terima kasih untuk Mas Mawan. Untuk herbisida pratumbuhnya tadi menggunakan apa? Menggunakan siram. Siram dengan dosis 50 ml per tangki. 50 ml per tangki. Sedikit saya jelaskan ya guys. 50 ml per tangki itu diaplikasikan sesaat sebelum tanam. Ingat, jangan sampai sudah ada tanamannya umur seminggu atau umur 14 hari masih menggunakan siram 50 ml. Kalau sudah ada tanamannya, jangan sampai lebih dari 20 ml.
Jika masih menggunakan 50 mili, maka tanaman akan langsung kuning. Kalau sudah ada tanamannya, kenapa orang-orang Nganjuk itu berani memakai siram dan berani memakai elang? Sudah ada tanamannya. Itu tidak murni elang sama siram saja, tapi dimix dengan fungisida, nutrisi, dan insektisida. Dan itu tidak lebih dari 20 mili, makanya tidak mengimbas pada daunnya. Kalau tunggal, itu daunnya akan kering. Ngono Pak Ji ya, lewat Nganjuk. Ya. Sampai berapa hari berani ngasih obat rumput ke tanaman? Sampai umur berapa? Ya 1 minggu lah. 1 minggu? Iya. Setelah itu sudah tidak pakai? Enggak. Setelah itu sudah tidak pakai. Ini di dengkotnya hampir 21 tahun tanam bawang merah. Soalnya 1 tahun yang lalu 20 tahun Iya. tanam bawang merah. Berarti sekarang Pak Ji ini sudah melakukan budidaya bawang merah itu selama 21 tahun. Guys, tetap pada slogan kita berbagi takkan mengurangi, aja bosen to minta becik. Doakan semoga nanti tanaman Gusman Bojonegoro seperti yang kita harapkan, pas mupuk, pas oleh udan. Pas sicir ganto udan. Pas itu nanti udan. Jadi ini lahan tak ada hujan. Kalau tidak ada hujan berarti lahannya kering. Dan di awal kemarin musim tanam pertama kita sudah membuktikan bahwasanya musim seperti itu, musim penghujan itu bisa tanam tajuk di wilayah sini. Dan sudah kita buktikan, kita konten dari awal tanam sampai panen. Dan itu sudah membuktikan bahwasanya di sini musim hujan pun berani tanam tajuk. Ya Mas Maman ya? Ya, berani. Dan sukses itu berkat Mas Mawan, Gustik dan teman-temannya. Untuk pengobatannya tidak selalu perintah Gusman, tidak. Cuma Mas Mawan ini kalau mau pakai obat apa saja itu selalu lapor dulu ke saya. Kalau saya ngasih izin, oke. Kalau tidak ngasih izin bukan berarti tidak boleh. Kita harus rembukan dulu. Masalah obat, masalah pupuk terkadang kita meeting elek-elekan sih. Jadi meeting kecil-kecilan, obat apa yang harus dipakai, fungisida apa, insek apa, pupuk apa. Kalau sudah deal itu yang kita pakai. Nanti untuk pemupukan selanjutnya, pengobatan baik fungisida atau insektisida apa saja yang kita pakai, nanti akan kita jelaskan semuanya. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Jadi teman-teman biar tahu gimana cara budidaya bawang merah di tempat terasering untuk wilayah yang tak ada hujan. Yang jelas saya selalu memakai Biotogro itu seminggu sekali, itu aja. Untuk pengobatan yang lain-lainnya nanti kita jelaskan di konten selanjutnya. Pertanyaan untuk Pak Ji ini ben dijawab sekenane. Menurut Pak Ji bedengannya kurang piye? Baik sekali Mas. Sudah baik sekali. Baik sekali itu. Berarti yang pekerjanya sudah pengalaman semua. Ya, sudah itu. Sudah pengalaman semua pekerjanya menurut Pak Ji. Bedengannya sudah terukur, kurang lebih lebarnya berapa sih? Kurang lebih sekitar 1,60 meter. 1,6 guys. Kalau ditanya untuk idealnya, bedengan itu berapa Mas Gusman? Idealnya untuk dataran rendah guys ya. Kalau ini semi rendah. Ya Mas ya, belum masuk dataran tinggi tapi sini. Belum. Cuman ini tanahnya terasering. Kalau untuk standarnya paling bagus bedengan bawang merah itu 1,25 meter. Itu paling bagus. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Kalau musim hujan, kalau bedengannya itu kecil, itu gampang kesat. Kalau ada hujan tidak terlalu lembab. Kalau bedengannya itu lebar, cenderung lembab, maka jamur akan gampang menyerang ke lahan kita. Karena pada dasarnya jamur itu paling suka pada tanah yang lembab. Dan tanah yang lembab itu cenderung asam guys. Rata-rata tanah yang lembab itu asam. Tapi bukan berarti
Berarti kalau tanah lembab itu pasti asam? Oh tidak. Tapi rata-rata tanah yang lembab itu cenderung asam. Terus Mas Gusman, kenapa lahannya dibuat ada jalur gazanya, terus para petani sama-sama mengikuti? Saya tidak pernah menyuruh petani mengikuti cara saya pakai jalur gaza. Yang bisa dan boleh memakai jalur gaza itu yang benar-benar sudah paham gimana cara ngerawat tanaman baik saat musim hujan maupun musim kemarau. Kalau dibilang jalur gaza itu bagus, oh tidak. Karena kalau saat musim hujan, jalur gazanya ini terisi air dan tidak gampang kering. Jadi cenderung lembab. Makanya kalau ada petani yang memakai jalur gaza dan belum punya ilmunya, mending dibongkar. Gulutannya buat yang kecil-kecil saja. Dan yang boleh pakai jalur gaza siapa? Sebenarnya tidak ada yang boleh. Karena itu kurang bagus. Orang yang memakai jalur gaza itu cenderung pemalas. Berarti Mas Gusman pemalas? Ya. Biar saya itu kan kalau nyepre biar tidak turun ke got guys. Itu tujuan saya. Tapi kalau dibilang bagus, oh no, enggak. Bedengan yang ada jalur gazanya itu kurang praktis, kurang bagus. Tapi efisien untuk pengobatan. Ada yang mau ditambahi Mas Mawan? Sudah. Nanti kita akan selalu kawal Mas Mawan ini, dan untuk teman-teman selalu bisa ikuti konten-konten Gusman Bojonegoro ini dari tanam nanti sampai pasca panen lagi. Oke, habis ini kita mau ada acara. Doakan teman-teman semoga apa yang kita harapkan nanti sesuai keinginan kita ya Mas Mawan ya. Tanpa doa panjenengan semua itu nanti kurang sip. Oke, dari kami, saya pribadi Gusman Bojonegoro, dan di belakang saya ada sang owner dari Tajuk GY, Mas Hendy GY, yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke lahan ini bersama Dedengkot Tajuk GY, Pak Ji. Dan di sebelah saya Mas Mawan, berikut sang kameramen dan para Sri Kandi dari Gusman Bojonegoro. Terima kasih sudah ditemani dan dibantu tanam. Nanti sucup ya para Sri Kandine. Dan ingat Mas Mawan, nek panen Sri Kandine kayak itu telu-telu. Aku meng dirasani. Jadi gak dikei wi urusane Mas Mawan. Wis tak wakilno sing lanang tondane ngono. Kurange to. Oke. Nanti Sri Kandinya dikasih Mas ya. Jadi kalau sing lanang dikasih 1 ombyok, cukup setengah ombyok weno sing wedok, setengah ombyok weno sing lanang. Masuk? Oke. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Kene toh. Salahe muni kur telu jero sasak no cetokno.